Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Syamsiawan, saya dari 11 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi APBN. Pengertian APBN. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang memiliki pengertian berupa rancangan keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berupa daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode, biasanya dalam satu tahun. APBN merupakan perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Dilihat dari pengertiannya, APBN memiliki tujuan berupa untuk mengatur rancangan keuangan suatu negara dalam satu tahun. Tapi di sisi lain, APBN memiliki tujuan mendasar. Ada 5 tujuan yang mendasari terbentuknya APBN. Yang pertama adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahannya. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja negaranya. APBN memiliki 6 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas antara anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Sesuai namanya, distribusi. Fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti dalam terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai perasaan sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini bermakna bahwa anggaran negara harus berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Fungsi yang keempat adalah fungsi otoritas, mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Lalu yang kelima adalah fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN ini digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Lalu bagaimana dengan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara? Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dimulai dengan pembuatan rancangan APBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau presiden dibantu oleh Menteri Keuangan dan Departemen jajarannya dalam bentuk nota keuangan. Lalu diajukan ke DPR. Setelah itu, biasanya DPR meminta perevisian untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil. Lalu setelah itu disidangkan kembali oleh DPR. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ditolak dan diterima. Kemungkinan pertama, jika ditolak, maka pemerintahan 1 tahun yang akan berlanjut menggunakan anggaran pendapatan belanja negara tahun sebelumnya. Namun jika diterima, rancangan tersebut akan disahkan menjadi APBN lalu dikembalikan ke pemerintah untuk dilaksanakan secara utuh dalam 1 tahun ke depan. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.